Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Irfan Nasution, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang sedang berada di Bandung, semoga mendapatkan pelajaran dalam proses kuliah S3. Dan teman-teman sekalian yang sudah berhadir pada siang hari ini. Baiklah, saya Sela Soma Putri dengan NPM 21056335, dengan saya Nika Tiga dengan NPM 2105160338, dengan saya Melisa Andidamani dengan NPM 2105160334, dengan saya Siti Ayana Rahab dengan NPM 2105160312. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem manajemen pengetahuan. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Bu Kartika. Pada itu saya persilakan. Pengertian. Knowledge management system adalah metode mengidentifikasi, pengumpulan, dan mendorong penggunaan knowledge yang ada dalam perusahaan guna membantu perusahaan mematangkan persaingan bisnis. Dengan segala sifat TI, metode ini membantu para SDM yang ada pada perusahaan untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Secara garis besar, tujuan dari knowledge management system adalah meningkatkan dan memaksimalkan produktivitas pada pekerjanya. Hasil kerja mereka berimpact langsung pada kepuasan customer sehingga SDM mampu bersaing secara kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan telah dikembangkan dengan tujuan mendukung setiap proses pengetahuan dengan intensif. Contohnya menciptakan, mengidentifikasi, menangkap, akuisisi, seleksi, mengorganisasi, mempreservasi, hingga penerapannya. Hal tersebut juga dikenal dengan istilah siklus hidup pengetahuan. Fungsi dari siklus tersebut yaitu mendukung beragam tugas dan pekerjaan dalam organisasi. Maka sebuah sistem manajemen pengetahuan mesti selaras dengan organisasi, pengguna, infrastruktur, dan aspek fungsional lain. Karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai kebutuhan untuk menilai apakah sebuah sistem manajemen pengetahuan berhasil dibangun atau sebaliknya. Terima kasih kepada Dewi telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa Andini kepada Dewi. Selanjutnya adalah manfaat knowledge management system. Menerapkan knowledge management system menjadi salah satu hal yang perlu dalam bisnis perusahaan. Berikut merupakan manfaat dari knowledge management system. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menciptakan inovasi dan perubahan. Dan yang keempat, menjadi penghematan waktu dan biaya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama itu ada tacit, know-how. Jenis pengetahuan ini masih berbentuk pemikiran yang terdapat di dalam otak manusia. Tacit merupakan bagian yang sangat sulit untuk dipahami, dikomunikasikan, dan diartikan dalam bentuk yang lain yang lebih terstruktur. Hal tersebut dikarenakan tacit yang diambil dari sumbernya, yaitu intuisi, pengalaman pribadi, dan juga konteks yang cenderung tidak pasti. Yang kedua, eksplisit atau know-what, kebalikan dari tacit, adalah suatu wujud pengetahuan yang lebih mudah untuk dimengerti, dikomunikasikan, dan juga diartikan dalam wujud lain yang lebih terstruktur. Pengetahuan jenis ini juga mudah dijelaskan dalam media tertentu, sehingga bisa dikelola dengan sistem manajemen pengetahuan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Melisa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara di sini. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pengetahuan. 1. Penciptaan pengetahuan. 2. Penyimpanan pengetahuan. Ini adalah tahap penyimpanan pengetahuan ke dalam sistem agar selalu terjaga. Proses ini juga menjaga hubungan antar sistem. 3. Pemindahan pengetahuan. Menyangkut dengan aktivitas pemindahan pengetahuan dari lain pihak, termasuk komunikasi, penerjemahan, konversi, dan pengubahan. 4. Penggunaan pengetahuan. Kegiatan yang berhubungan dengan aplikasi pengetahuan bisnis termasuk dalam tahap penggunaan pengetahuan. Yang kelima, research dan development. 6. Inovasi. Selanjutnya, contoh knowledge management system. 1. Survey money. Basis pengetahuannya memungkinkan pengguna untuk mencari berdasarkan kata kunci atau topik. 2. Canva. Sangat mudah dinavigasi serta dicari basis pengetahuannya. Ketiga, optimistik. Basis pengetahuannya menawarkan berbagai fitur, akademi, forum, komunikasi, sertifikasi, dokumentasi pengembangan, dan banyak lagi. Keempat, Microsoft. Basis pengetahuannya disusun dalam video, pelatihan, dan bahkan pembicaraan yang bermanfaat
produk. Yang kelima, Google Analytics. Basis pengetahuan yang menawarkan mesin telusur prediktifnya sendiri. Keenam, Evernote. Basis pengetahuannya tidak hanya mencakup sumber daya yang bermanfaat, tetapi juga petunjuk yang jelas tentang cara menghubungi perusahaan. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baiklah, sekian materi dari kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami silakan. Baik, kepada saudari Yulia, saya persilakan. Saya adalah teman dari M210.3 ini bertanya tentang bagaimana sistem manajemen pengetahuan membantu dalam meningkatkan inovasi pada suatu organisasi. Terima kasih, bisa diulang. Bagaimana sistem manajemen pengetahuan membantu dalam meningkatkan inovasi pada suatu organisasi? Baik, selanjutnya. Kepada saudari Nadia, saya persilakan. Saya Nadia Ramadhani dengan MPF 210516031 ingin bertanya, bagaimana sistem manajemen pengetahuan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif? Jadi pertanyaan terakhir. Kepada saudari Wiranda, saya persilakan. Nama saya Wiranda ingin bertanya, bagaimana sistem manajemen pengetahuan membantu dalam meningkatkan kolaborasi antara anggota tim? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia. Bagaimana sistem manajemen pengetahuan membantu dalam meningkatkan inovasi pada suatu organisasi? Sistem manajemen pengetahuan membantu meningkatkan inovasi dalam organisasi dengan memfasilitasi berbagai informasi, pengalaman, dan pengetahuan antar anggota. Ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, mencegah duplikasi usaha, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan akses mudah ke pengetahuan yang cepat, tim dapat mengidentifikasi peluang inovasi, membangun solusi baru, dan memperbaiki proses secara lebih efisien. Apakah sudah dapat diterima? Terima kasih kepada Yulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia, bagaimana sistem manajemen pengetahuan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif. Sistem manajemen pengetahuan membantu mencapai keunggulan kompetitif dengan eksplorasi, penyimpanan, dan berbagai informasi yang relevan secara efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan mengakses informasi yang diperlukan dengan lebih cepat, membantu keputusan yang lebih baik, dan berinovasi lebih efektif. Dengan mengoptimalkan penggunaan pengetahuan internal, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mengidentifikasi peluang baru, dan merespon perubahan pasar dengan lebih efektif. Apakah itu diterima? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wiranda. Bagaimana sistem manajemen pengetahuan membantu dalam meningkatkan kolaborasi di antara anggota tim? Sistem manajemen pengetahuan memfasilitasi kolaborasi dengan menyediakan platform berbagai informasi, dokumentasi, dan best practice. Ini memungkinkan anggota tim untuk saling belajar dan berkontribusi pada proyek yang lebih baik. Maka bisa ada sini. Baik, yang terakhir kesimpulan. Knowledge management system adalah metode yang menyimpan dan mengambil pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, dan penyelesaian proses antar individu. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh dalam implementasi proses bisnis dasar dan produk mereka untuk menciptakan KMS yang produktif dan kompetitif yang merupakan beberapa tools atau alat pendukung di dalamnya, baik tools yang gratis hingga berbayar. Namun, hal tersebut tidak menjadi hambatan ketika kita untuk menerapkan KMS dalam bisnis kita. Perusahaan perlu menerapkan KMS untuk mempertahankan dan meningkatkan daya bersaing. Sekian materi dari kami dan akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.